Assalamualaikum teman-teman. Berita terbaru menyebutkan Arab Saudi sedang berusaha membangun koalisi dengan mengajak 43 negara, termasuk Uni Eropa di dalamnya, untuk mengamankan dan menstabilkan Laut Merah yang katanya tidak aman oleh Yaman. Sehingga mereka akan melakukan tekanan secara militer untuk memaksa Yaman membuka kembali Laut Merah. Pertanyaannya, sejak kapan Laut Merah ini tidak aman? Akan kita bahas. Sejak kapan Laut Merah jadi tidak aman? Ya, sejak genosida berlangsung terus di Gaza, tanpa ada kepedulian dari negara-negara Arab. Sementara, suplai senjata dari Amerika Serikat dan Eropa untuk Israel itu melalui Laut Merah. Nah, di tengah kebungkaman negara-negara Arab itu, Yaman berani mengambil resiko. Mereka menutup Laut Merah untuk menghalangi masuknya suplai senjata ke Israel, yang jelas-jelas amunisi ini digunakan untuk membunuhi warga Gaza. Untuk membuka Laut Merah itu, maka diseranglah Yaman oleh Amerika Serikat dan Israel, dengan bantuan Arab Saudi tentunya. Sebab Saudi menyediakan pangkalan militer dan wilayah udara untuk operasi militer itu. Meski diserang habis-habisan, Yaman tetap bertahan. Mereka mengatakan Laut Merah baru mau dibuka jika Israel menghentikan permanen serangannya ke Gaza. Nah, kegagalan membuka kembali Laut Merah ini membuat Saudi, Emirat, dan Yordania membantu membuka jalur darat untuk suplai senjata ke Israel tetap bisa masuk. Karena itu amunisi Israel tidak ada habis-habisnya, meski telah berperang dengan Iran. Ketika Amerika Serikat sebagai pensuplai senjata mulai kewalahan, Saudi, Emirat, dan Qatar itu mengguyur Amerika Serikat dengan dana segar investasi sampai 1 triliun US dollar. Emir Qatar malah menghadiahi Trump Boeing canggih. Itu maksudnya apa? Di tengah kelaparan hebat melanda warga Gaza, sebab bantuan kemanusiaan ditahan oleh Mesir. Merasa tidak cukup menutup Laut Merah, Yaman juga berencana menutup Babul Mandeb, supaya benar-benar bisa merugikan Israel dan membuatnya lemah. Tapi rencana pemblokiran ini ditanggapi Arab Saudi dengan membentuk koalisi pertahanan laut multinasional. Saudi mengajak 43 negara, bahkan termasuk Uni Eropa, untuk melawan Yaman yang disebut terus-menerus merusak keamanan di Laut Merah. Coba, jika Saudi bisa membuat koalisi militer untuk menghadapi Yaman, mengapa tidak bisa membuat koalisi serupa untuk menghentikan kejahatan Israel di Gaza? Termasuk juga kejahatan Israel di tepi barat. Mengapa kejahatan di Palestina dibiarkan, dan bagi para basernya, Saudi itu sudah cukup sangat membantu dengan kiriman paket makanan dan tenda-tenda untuk warga Gaza, dan tidak usah dituntut lebih. Sudah banyak pengorbanan Arab Saudi untuk Palestina. Tentu saja ini benar-benar mengherankan. Jika memang mereka serius peduli pada Palestina, mengapa mereka justru memerangi kelompok-kelompok yang memerangi Israel? Jika memang mereka peduli pada kestabilan di Laut Merah, mengapa mereka tidak peduli pada kestabilan di Palestina? Jika mereka bisa membangun koalisi untuk menghadapi Yaman, mengapa tidak bisa membangun koalisi untuk menghadapi Israel? Bagi yang sudah paham bahwa mereka sebenarnya adalah antek-antek Zionis yang dicangkokkan paksa menjadi penguasa di negara-negara Muslim, maka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah menjalankan tugas yang diinstruksikan majikan mereka. Tapi bagi yang masih terus mempropagandakan mereka adalah penguasa negara-negara Muslim yang soleh, yang bertauhid, yang menjaga sunnah, maka harus menjelaskan mengapa separadoks itu. Mengapa berada di kubu Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi negara-negara yang justru memerangi Israel? Silakan dijawab.